Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas kemarin itu kamu screenshot aja Telegram ya. Yang tugas PG kemarin itu tinggal masukkan apa aja. Kalau yang ngitungnya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doa mau belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Udah nampak layar apa, Pak? Udah nampak? Belum, Pak. Nampak, Ustaz. Udah, Ustaz. Nah, ya udah. Kalau yang belum nampak, coba lihat halaman 231 aja di buku kamu. Atau yang PPT yang Bapak kasih kemarin itu. Nah, ini indikator asam basa. Indikator asam basa, suatu asam atau basa organik lemah yang memiliki warna berbeda dalam bentuk molekul dan ion dalam suatu reaksi kesetimbangan. Indikator dari bahan alam itu bisa kunyit, kembang sepatu, bit, tanaman bit, bougainville, mawar, dan lain-lain yang punya warna ya. Nah, nanti trayek perubahan indikator warnanya ini kalau menggunakan trayek ke PA indikator, ini kertas lakmusnya ini warna lakmusnya ini bersekitar antara 5,5 sampai 8 perubahan warnanya. Nah, ini deh ya. Ini kalau yang buatan. Ini kalau yang di lab ya, itu kalau yang di apa tadi itu. Kalau tadi itu yang buatan. Cara membuat yang buatan itu ada di unjuk kerja yang 232 itu. Tinggal dicampur dengan diambil ekstraknya bukan dicampur. Nah, sekarang itu perubahan indikator menggunakan lab. Di lab ini, yang ini ada timol biru, metil kuning, jingga, metil merah, kayaknya ini ada di lab. Nah, perubahan warnanya ini kalau waktu SMP kamu pakai pH itu kan di sekitar 1 sampai 14 itu kan. Nah, tapi kalau menggunakan zat-zat ini ditimbang dulu, kemudian nanti dilarutkan di dalam pelarut organik dia. Nah, jadi trayek warnanya itu cuma kecil dia. Perubahan warnanya merah ke kuning dan begitu seterusnya. Kecil dia. Ini bromtimol biru aja 6,0 sampai 7,6, kuning ke biru. Nah, ini menentukan pH ini menggunakan beberapa indikator. Ini nanti ada contoh soalnya ini di halaman 234 itu. Kita mengambil irisan dari indikator yang berbeda. Di sini ada nggak ya? Ini pH. Nah, ini dia. Contohnya ini. Contoh menggunakan indikator, beberapa indikator di lab itu. Ini menggunakan indikator bromtimol. Ini halaman 234.
sama phenolphthalein. Nanti kamu lihat tabelnya itu ya. Tabel yang di halaman 233 itu. 233. Nah, suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan indikator bromtimol. Biru. Ini ingat kata-kata biru ya. Kalau dia tabel tadi itu, tabel yang tadi itu, bromtimol biru itu kan dari kuning sampai biru. 6,0 itu sampai 7,6. Nah, ini dia berwarna kuning sampai biru dia. Kalau 6,0 sampai 7,6 ini. Kuning sampai biru. Ini kuning, kartu kuningnya sampai biru. Nah, kalau kuning itu 6,0, sedangkan 7,6 itu adalah mewakili biru. Jadi semakin apa? Semakin biru dia, kuningnya itu berarti angkanya itu mendekati 7,6. Kemudian tidak berwarna dengan phenolphthalein. Phenolphthalein ini terakhir warnanya ini 8,3 sampai 10. Phenolphthalein itu kalau di tabel kamu 233 itu, nah itu dia tidak berwarna sampai merah. Berarti kalau dia tidak berwarna berarti 8,3, kalau merah berarti 10. Berarti kalau kuning dia berarti di antara ini. Berarti kalau kuning dia katanya nanti, nah ini kalau ini kan tidak berwarna. Jadi kata kuncinya ini. Biru sama tidak berwarna. Nah, untuk menentukan pH-nya kita mengambil irisannya. Mengambil irisan dari soal ini. Kita bikin garis bilangan seperti ini. Garis bilangan. Ya, ini garis bilangannya ini. Yang sudah ini ya. Ya, garis bilangannya ini. Nah, kita tandai dulu. Tadi katanya berwarna biru tadi katanya kan? Nah, kalau biru ini kan mewakili 7,6 kan? Karena kan tadi kalau kuning dia 6,0. Berarti kalau biru dia 7,6. Nah, kalau dia kuning kebiruan berarti bisa angka 7 kita tulis di sini. Nah, di sini kenapa kita tulis angka 7,6? Karena dia biru. Nah, berarti dia berwarna biru. Ini kan semakin berwarna biru. Berarti dia semakin berwarna biru dia. Berarti ke kanan dia. Karena semakin biru, semakin biru, semakin biru dia kan. Nah, tapi cuma dibatasi dengan 7,6 ini karena pakai indikator ini. Kemudian sama juga dengan phenolphthalein. Phenolphthalein ini katanya tidak berwarna. Kalau tidak berwarna berarti dia angkanya adalah 8,3. Nah, makanya dia 8,3 dia. 8,3 ini, nah berarti dia ke kiri dia. Kalau seandainya dia kuning, berarti dia ke kanan. Karena kan 10 ini kan kuning dia. Phenolphthalein merah maksudnya. Merah ya. Phenolphthalein ini merah. Nah, kalau dia merah, berarti 10. Kalau kuning berarti 9. Berarti. Nah, karena dia kan tidak berwarna sampai merah gitu. Nah, karena dia tidak berwarna katanya berarti dia ke sebelah kiri yang warna. Nah, irisan inilah yang kita ambil nih irisannya. Irisan 7,6 dengan 8,3. Berarti terakhir pH-nya itu di antara 7,6 sampai 8,3. Jadi kita ngambilnya beririsan ini. Beririsan. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Kurang paham, Ustaz. Ngambil irisan aja. Nih, kamu lihat lagi tabelnya 233 ya. Nah, jika suatu larutan ditetesin dengan metil merah. Metil merah itu kan 4,2 sampai 6,3 kan? Metil merah di tabel 233 itu. 4,2 sampai 6,2. Jika dia berwarna merah, berwarna merah dengan metil merah itu berwarna merah. Berarti dia tabelnya ini, ya ini garisnya ini kalau merah dia kan 4,2 dia. Semakin merah, semakin merah, semakin merah. Berarti dia ke kiri.
Nah, kalau dia merah dia. Kalau semakin merah katanya. Tapi kalau dia semakin kuning itu, nah berarti dia 6,3 ke kanan. Nah, perbedaannya itu. Nah, metil merah. Ini kan pakai metil merah, dia bawa warna merah katanya, berarti 4,2 itu ke kiri dia. Tapi kalau dia bawa warna apa? Kuning, berarti dia 6,3 ke kanan dia. Nah, tergantung warnanya itu. Kemudian ditetesin kan? Nah, kemudian jika seandainya dia apa? Menggunakan metil kuning berwarna nah, jika seandainya ditetesin dengan metil kuning itu kan 2,9 sampai 4,0. Nah, jika dia berwarna kuning berarti dia 4,0 berarti. Kalau dia berwarna kuning kan 4,0. Nah, 4,0 ya. Nah, berarti dia kalau semakin kuning dia berarti semakin ke kanan dia. Tapi nanti kalau seandainya dia semakin dia ke apa? Merah katanya. Kalau merah berarti dia ke kiri dia perginya. Kalau menggunakan metil kuning. Kalau dia semakin apa? Semakin merah katanya kalau pakai metil kuning. Berarti 2,9 di sini, 2,9 di sini. Berarti nggak ketemu. Yang kalau nggak ketemu dia nggak usah dicari. Nggak usah. Ini arisannya ini aja yang diambil. Berarti kalau tidak berwarna gimana? Tidak berwarna. Kalau tidak berwarna dia nggak mungkin dia, karena ini kan soal ini. Kecuali kita di lab. Kalau tidak berwarna berarti dia menggunakan phenolphthalein berarti. Kalau tidak berwarna kan? Nah, tidak berwarna katanya kan? Berarti pakai PP dia phenolphthalein. Berarti dia kalau tidak berwarna berarti di sini phenolphthalein itu kan 8,3 tadi. Yang ini 8,3. Berarti dia kan sebelah kiri dia kalau tidak berwarna dia. Kalau tidak berwarna kan, kalau dia seandainya dengan 4,2 ini kan dia tidak jumpa. Tidak jumpa berarti dia tidak terdeteksi pH-nya. Kecuali metil kuning ini ya ke kanan dia semakin kuning katanya. 4,0-nya nanti dia ketemu 4 di antara 4 sampai 8 ini. Nanti kamu lihat aja lah di soal PG itu ada yang ketemu ada yang tidak nanti. Jadi yang ketemu aja, yang beririsan aja. Kalau ini kan 4,2 sama 8 ini kan tak ketemu dia. Jadi dia bukan trayek pH-nya. Nanti banyak itu yang tidak ketemu. Jadi berarti yang ketemu aja. Seperti yang nomor 19 yang PG itu. 19 PG itu kan. pH larutan 1 adalah sekitar, jadi dibikin garis bilangannya macam ini. Dia banyak menggunakan indikator dia. Indikator metil merah, metil jingga, bromtimol biru, phenolphthalein. Nah, larutan 1 dia pakai metil merah berarti kuning katanya. Kalau kuning berarti 6,3 ke kanan berarti tanda panahnya. Nah, kalau metil merah kan larutan 1 ya. Nah, coba kamu lihat yang yang apa itu? Di halaman 260 itu. 260 ya. Nah, ini. Ini kan larutan 1-nya itu dia pakai metil merah. Nah, larutan 1-nya kuning. Kalau kuning kan 6,3 nih. Nah, berarti 6,3. Kamu tulis saja 6,3 di sini. 6,3 ya. Nah, 6,3. Kalau kuning dia berarti semakin ke kanan dia karena trayek apanya kan merah ke kuning kan. Nah, ke kanan dia begini. Nah, kemudian dia pakai metil jingga. Metil jingga itu warna kuning juga lagi. Warna kuning dia 3,1 sampai 4,4 dia dari merah ke kuning. Berarti 4,4. Nah, di situ. Di sini kamu tulis 4,4. 4,4. Nah, ke kanan lagi dia. Nah, ini kan 6,3 sama 4,4 kan belum jumpa. Berarti belum ada irisannya kan. Ini 4,4 nih. Nah, karena dia kuning. Kemudian kalau pakai bromtimol biru, berwarna kuning juga lagi. Kalau kuning dia 6,0 sampai 7,6, dia kuning biru berarti 6,0. Nah, 6,0 berarti di sini kan 6,0 karena itu 6,3 di sini. Nah, 6,0 kuning berarti sebelah kiri. Ya, ini ketemu nih. Ketemu ini dulu yang bromtimol karena dia kuning
larutan yang pertamanya. Sedangkan pakai fenolftalein ini disingkat dengan PP ya. Dia larutan pertama itu tidak berwarna. Tidak berwarna berarti dia 8,3. Nah, di sini 8,3. Urutan angka-angkanya ini berdasarkan garis bilangan aja. Nah, tadi kan 6,3 mulainya kan, kalau 4,4 berarti di sebelah kirinya. Kalau dia angka 7 berarti di sebelah kanannya. Ini tidak berwarna. Tidak berwarna dia sebelah kiri juga. Nah, kita cari irisan yang terbanyak. Nah, berdasarkan A, B, C, D, E. Nah, mana yang lebih tepat berdasarkan irisannya Ustaz, itu kan? Apa? Cara nentukan arahnya itu gimana? Ya tergantung warnanya. Tengok trayek warnanya itu berdasarkan tabel yang tadi itu. Oh, dia di kanan berarti ke arah kanan gitu, Ustaz. Dia kan ada kuning sama biru. Berarti kalau kuning dia ke arah kanan, berarti biru ke arah kiri gitu. Tergantung warnanya. Kamu warna indikator apa dulu yang dipakai zatnya? Nah, misalnya gini, Ustaz. Ada bromtimol biru. Nah, larutan itu warna biru, berarti dia ke arah kiri. Kalau bromtimol biru, coba lihat trayek warnanya. 6,0 sampai 7,6 kan? Ya, kalau dia biru berarti 7,6-nya ke arah kiri. Enggak lah, dia 7,6 ini semakin biru, semakin biru, berarti 7,6 itu ke kanan lah. Nah, 7,6 ini Bapak tulis ya. Nah, ini 7,6 di sini 7,6. Seandainya nanti ditetesi dengan larutan gitu kan? Kan ini kan dia zat ini kan pembatasnya hanya ke maksimal kan 7,6. Kalau seandainya semakin biru, ini kan biru katanya kan, itu artinya semakin biru, berarti dia ke kanan dia gini. Nah, kecuali dia bilangnya kalau pakai bromtimol biru, kuning berarti 6,0 ke kiri dia, karena kan 6,0 itu batas minimalnya kuning, karena dia kuning nggak tahu lagi perubahan warnanya apa. Nah, kalau seandainya kuning dia ke kiri terus. Kalau pakai bromtimol biru. Tapi kalau kuningnya metil kuning, nah ke kanan dia. Kalau pakai metil kuning dia nanti berwarna kuning katanya kan? Karena kuning itu batasnya 4,0, berarti ke kanan dia terus. Atau pakai metil jingga itu 4,4 kuning katanya, berarti ke kanan terus. Nah, kayak gitu. Paham? Tergantung zatnya. Tidak paham, masih bingung kayak mana cara nentuin arahnya. Tergantung warnanya itu. Nanti kamu kamu kerjakan yang halaman itu. Yang PG-nya itu banyak seperti itu nanti. Kamu lihat tabel 233. Kalau kamu nggak coba dia nggak akan ngerti terus. Nah, ini kan dia. Warnanya kan, Ustaz. Nah, kenapa Ustaz tadi bilang di metil jingga warna kuning itu ke arah kanan, sedangkan bromtimol biru itu kuningnya ke arah kiri? Coba kamu lihat tabelnya itu. Coba kamu lihat logikanya itu. Coba kamu lihat. Logika 233 tabel. Tabel kuning itu kan 7,6. Apa nanti ya? Bromtimol biru ya. Kuning itu kan 6,0, kuning sebelah kiri kan? Berarti ya kuning itu tepatnya di 6,0 kan? Iya. Ya kan? Nah, kan sebelah kiri itu kan? Kita nggak tahu perubahan kuningnya itu nggak tahu lagi ya, apakah kuningnya itu seperti apa, nggak tahu. Tapi dia cuma terbacanya sampai 6,0, terbaca kuningnya itu. Tapi kalau kamu udah tulis 6,0 nanti ke 6,0, tapi panahnya ke kanan, berarti dia pasti biru dia kuningnya. Ini yang kita nggak tahu kuningnya itu berubah menjadi warna apa lagi. Nah, kalau katanya dia kuning kebiruan, berarti dia 6,0-nya itu ke kanan. Tapi kan tidak disebutkan kuning kebiruan, kuning aja kan? Kalau kuning aja berarti dia terus ke sebelah kiri berarti dia. Nah, tapi kalau kita pakai metil kuning, kuning itu adalah 4,0, dia sebelah kanan dia. Karena kalau sebelah kiri dia nanti akan merah. Nah, itu. Kuningnya kita nggak tahu kan, kuningnya seperti apa. Apa kuning air lagi atau kuningnya kuning apa lagi? Nggak tahu kan? Apakah kuningnya kemerah-merahan? Nah, itu maksudnya garis bilangannya itu. Jadi tergantung zatnya ini. Ya, udah?
Lihat zatnya. Yang jelas indikatornya itu lihat 233 ini. 233 ini. Kalau sudah kamu kerjakan aja lah itu halamannya itu 18 EPG itu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sama 25 itu. Nah, ini contohnya ada Bapak kasihnya banyak-banyak ini. Jadi cari aja nanti yang beririsan. Kalau tidak beririsan berarti itu bukan trayek pH-nya. Udah ya, itu aja dulu ya. Biar nggak pusing-pusing. Nah, coba kamu kerjakan itu dulu. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.